Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Bilan Pas Kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar, di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini. Pagi hari ini pendengar, kita masih diberikan begitu banyak limpah nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Hadir bersama Anda pendengar untuk pagi hari ini edisi hari Kamis 14 Al-Muharram 1447 Hijriah atau di 10 Juli 2025. Dan kita bersama di program Manjada Wajada. Insya Allah hingga nanti jam 10 pagi ya pendengar, di manapun Anda berada. Tentu di kesempatan kali ini Anda nanti juga dapat bergabung di telepon 0271638123 atau di SMS atau WA di 081393809000. Atau juga pendengar Anda bisa tinggalkan komen di YouTube, karena saat ini kami juga live di YouTube di akun 102,2 Persada FM. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Kalau teman-teman yang suka dongeng, yang suka dongeng, kemudian yang suka bercerita, ini saya kira sudah tidak asing nih ya. Dengan narasumber kami. Kalau Anda sudah menyimak YouTube, nah sudah hadir nih ya di YouTube, sudah terlihat belum ini? Baik, untuk kesempatan pagi hari ini hadir narasumber ada Kak Ilham ya. Wah. Beliau ini seorang pendongeng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat Kak Ilham? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat di tengah-tengah aktivitasnya ini. Yang sibuk. Ini biasanya liburan nih juga sibuk ini. Sedikit longgar lah, aman lah. Longgar, aman ya. Atau biasanya juga mendekati mungkin awal pelajaran baru gitu ya, awal usana gitu ya, biasanya. MPLS lah. MPLS ya, ya masa pengenalan lingkungan sekolah begitu ya. Ya. Untuk tema di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bercerita, tradisi yang terus dihidupkan. Wah, ini untuk yang suka bercerita, ini patut untuk disimak gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih untuk bisa bercerita itu, apa semua juga harus dihafalkan ya? Dari A sampai Z. Misalkan nanti ceritanya ini bagaimana semua dihafalkan atau hanya cukup poin-poin kemudian nanti dikembangkan atau bukan? Nah nanti kita akan bahas ya. Siap, oke. Baik, sebelumnya Kak Ilham nih bisa diceritakan ini latar belakang terlebih dahulu ini ya Kak Ilham. Rumahnya di mana ini Kak Ilham? Saya tempat rumahnya di daerah Boyolali. Lebih tepatnya di daerah Ngemplak. Dekat asrama Haji Danudan. Oh, dekat asrama Haji Danudan ke utara ke ya. Utara. Tepatnya lagi. Tepatnya di tepatnya di Manggung. Oh, Manggung juga Kelurahan Manggung ya. Kelurahan Manggung. Alhamdulillah. Berarti ini dekat dengan saya ini. Iya, kita ada dekat. Jenengan melewati masih. Lewati ya. Lewat. Pinggir jalan besar atau masuk? Saya masuk dikit lah. Oh, masuk dikit ya. Sama bengkel. Oh iya, sama bengkel pokoknya tate kok. Bengkel mana? Bengkel sepeda. Wah, sepeda yang mana ini? Mas Mul. Masih ke selatan. Masih ke selatan berarti ya. Ke selatan. Kemudian masuk ya. Masuk gang ke barat. Oh, masuk gang ke barat. Baik. Dan ini kan lo rumahnya di sana, kemudian sudah berkeluarga ini? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Ini di sampingnya, nggak ada yang tahu ya? Iya, nggak ada yang tahu. Ini sebagai pendukung kayaknya. Biar nggak grogi katanya. Betul. Masa menghadapi orang banyak aja aman. Di depan mic yang nggak kelihatan orang. Sebagai support system. Sebagai support itu yang penting itu. Yang terpenting sebagai support system. Betul. Ya. Sudah berkeluarga ya. Kemudian kalau dari background pendidikan nih Kak Ilham, bagaimana ini? Saya alhamdulillah lulus SMA dan lulus alhamdulillah SMA di SMA MTA. SMA MTA ya. Lulus tahun 2016. 2016. Iya, 2016. Oh iya. Kemudian kalau aktivitasnya
aktivitas harian. Harian apa ini? Alhamdulillah karena selain pendongeng, jadi saya wira swasta ya di bidang merchandise, di bidang souvenir. Jadi gitu. Dulu awalnya kan saya sebelum kita mendongeng ini, saya mendongeng ini kan sering ngurusin acara. Jadi kayak istilahnya organisasi lah gitu lah. Kadang itu kan setiap acara bikin lomba atau apa kan mesti kan bikin merchandise, bikin souvenir lah. Saya itu qadarullah sering yang ngurusi. Oh, gitu. Sering yang ngurusi lah. Terus berjalannya waktu saya itu kan pas ngurus itu nggak berpikir untuk menjadikan itu sebuah bisnis, karena kan nggak mungkin setiap hari itu ada orang bikin souvenir, nggak mungkin orang setiap hari bikin piala atau apalah kan gitulah. Akhirnya berjalannya waktu kok teman-teman itu sudah kenal saya tuh sering bikin kayak gitu, lah. Terus mereka masih bikin kayak gitu nggak? Oh masih. Akhirnya mulai dari situ saya coba bikin pesanannya saya ambil untung lah, ambil margin keuntungan lah. Kok ternyata ada yang minat sampai sekarang, alhamdulillah. Oh iya. Jadi dari hobi ya, apa ya, ngurus kerjaan, ngurus organisasi gitu ya, waktu itu juga gak berpikir untuk cari profit karena kan organisasi kan gitu. Betul. Tapi akhirnya mendapatkan keuntungan, nafkahnya salah satunya dari situ juga, ya. Dan qadarulahnya setiap saya dimintai dongeng kan ada pertanyaan, kerjanya apa Kak Ilham, atau guru atau di mana? Gitu. Saya bilang saya usahanya souvenir lah. Dari wasilah dongeng ini juga guru-guru atau mungkin wanita yang undang saya itu kadang juga pesan souvenir. Itu. Jadi ada mutualisme lah. Gitu. Saling menguntungkan gitu ya. Dengan dongeng di salah satu sekolah misalkan gitu ya. Bisnisnya ternyata itu souvenir, piala atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah bisa juga. Betul, bisa. Itu nanti bisa pesan ke Kak Ilham. Betul. Berawal dari situ kemudian malah justru berlanjut sampai sekarang ya. Gitu. Jadi malah jadi wasilah rezeki sekarang. Alhamdulillah. Jadi memang salah satu jalan rezekinya di situ ya. Di situ. Selain berdongeng dan Wah, betul. Kalau Kak Ilham awal mula berdongeng ini kapan dan seperti apa? Jadi saya ini kalau dikatakan pendongeng ini sebenarnya dulu itu tidak ada niatan untuk menjadi pendongeng, itu nggak ada. Gitu ya. Cuma dulu itu ceritanya saya itu kan ngajar TPA. Jadi saya itu di Manggung. Saya kan aslinya ibu saya itu kan di Ndibal. Ndibal itu selatannya Manggung. Lah bapak saya kan Manggung. Lah saya itu dulu TPA itu di Ndibal. Jadi belajar sampai saya bisa baca Quran itu di Ndibal. Lah qadarulahnya saya itu di Manggung. Kok TPA-nya itu hidupnya pas Ramadan. Jadi cuma pas Ramadan saya kan pendatang di situ. Saya melihat tuh kok kayak ada, karena sering organisasi kayak greget gitu loh. Pengen adanya kepedulian di situ lah. Terus saya waktu itu masih SMP kelas 2. Saya masih SMP mana? SMP-nya saya di MTS Negeri 1 Surakarta. Oh iya. Dekat Manahan itu kan. Nah, terus saya coba memberanikan diri bertanya kepada imam masjidnya itu waktu mbah saya, kok ini nggak ada TPA, katanya mbah Rene sih ngajar kok, nggak ada yang mengajar kan gitu. Akhirnya yaudah mbah diumumkan aja, nanti saya ngajar. Waktu itu kan di kampung kan ada kayak kajian yasinan atau apa kan gitu ya, saya umumkan. Awal TPA itu yang datang itu kalau nggak salah 30-40. Saya masih SMP kelas 2. Awal-awal itu lah berjalannya waktu. Atau saya itu waktu dulu itu tahu tentang dongeng itu dari Facebook atau dari apa? Malah itu ya. Lah terus saya berpikir gimana biar TPA ini agak menarik lah. Kalau hanya mengajar nanti baca Iqra dan sebagainya kan kurang inovasi. Akhirnya saya karena saya backgroundnya itu seneng dunia public speaking. Saya dari SD kan sudah sering lomba pidato. Terus SMP sering MC waktu kelas meeting atau apa. Jadi sering di atas panggung lah istilahnya, sering ngomong di depan. Nah, jadi saya tuh kok punya inisiatif, kok saya pengen belajar dongeng. Terus dongeng itu nanti saya kasihkan ke anak TPA. Nah, awalnya gitu toh. Niatnya gitu toh lah. Terus ada pelatihan. Kalau nggak salah saya kelas 2 atau kelas 3 SMP di Solo waktu itu, di daerah Pajang, kalau nggak di kelurahan atau di TK ya. Nah, pendongengnya itu namanya Kak Bimo. Ya mungkin teman-teman yang dunia terkenal terkenal itu. Beliau pendongeng dari Jogja, masya Allah. Waktu saya masih di SMP itu beliau sudah master lah istilahnya. Nah, saya belajar dari beliau atau saya ikut, dan saya nggak sekolah itu. Saya izin nggak sekolah, pakai surat izin ikut pelatihan.
Itu SMP. Masih SMP. Oh, Saya iya, pelatihan. iya. Jadi saya ikut. Ternyata saya kan enggak ada bayangan pelatihan nanti kayak gimana. Ternyata yang datang itu guru-guru PAUD, guru-guru TK dan rata-rata akhwat, perempuan. Ya, Lah betul. saya paling muda, laki-laki. Cilik dewe kan itu. Lah iya mau SMP loh. SMP. Dah aku terus saya gandeng pesertanya kan banyak ceweknya. Saya di depan wis. Jadi langsung otomatis di depannya Kak Bimo langsung. Nah, jadi langsung auranya itu kan dapat saya. Nah, Karena terus deketnya tadi ya. deket, wis langsung belajar itu langsung. Terus saya beli buku beliau, tak pelajari atau cuma mulai praktek dongeng banyak itu setelah saya lulus SMA. Jadi awal-awal cuma tujuannya dongeng di TPA. Terus setelah lulus SMA, saya kan ikut gabung lagi di komunitas yang fokusnya di dunia TPQ. Lah kita ada program namanya Safari TPQ ke daerah-daerah. Ke daerah-daerah yang mana ke pelosok-pelosok yang mungkin kurang kegiatan dan rata-rata daerah yang rawan akidahan seperti itu. Lah saya ke situ itu karena kegiatan kita Safari TPQ itu nanti ada dongengnya pasti. Lah waktu itu saya kan belum pengalaman. Saya kan seringnya nge-MC. Lah saya setiap Safari TPQ karena saya itu kan wira swasta, nggak kerja. Jadi saya bisa ikut terus. Jadi saya setiap malah justru keuntungannya di situ bisa ikut terus ya. Bisa ikut terus. Karena ya. saya ikut Safari TPQ keliling-keliling terus. Lah setiap ada pendongeng kan gonta-ganti. Jadi saya jadi tahu oh kayak gini. Oh pendongeng A kayak gini, pendongeng B kayak gini. Saya jadi belajar. Jadi ada karakter masing-masing. Beda-beda lah. Ya, Jadi saya awalnya jadi nge-MC-in dia pas Safari TPQ ada dongeng itu saya jadi belajar. Oh, ada ice breaking, ada materi kayak gini. Oh, akhirnya saya pelajari, saya baca buku, saya lihat YouTube. Akhirnya saya kembangkan versi saya. Berarti belajar dongengnya ini otodidak. Ya? Nyari sendiri lah Pak. Ya, jadi otodidak. Kan ada sebagian pendongeng itu memang mengikuti pelatihan selama berapa gitu ya. Ada. Jadi saya ikutnya sekali. Saya 2 kali ding waktu kelas 3 juga pernah ada pelatihan dari pagi sampai sore saya pernah ikut. Cuma kan mulai pengembangannya gitu ya. mulai praktek itu setelah SMA. Ya, dari Safari itu saya lihat pendongeng gini. Oh, saya pelajari. Akhirnya ya sekarang alhamdulillah bisa kan gitu. Gitu. Masih ingat nggak Kak Ilham dongeng pertama yang ditampilkan di atas panggung untuk TPA atau untuk acara apa itu? Wah, pertama gimana ya? Seingat saya, bukan pertama banget sih ya. Tapi awal-awal pertama saya mulai masuk di forum kan ini kita di pendongeng itu ternyata kan ada grup gitu ada grup kan. Dulu belum ada namanya, cuma istilahnya dulu kita ada istilahnya kayak komunitas. Cuma belum ada payung namanya kan waktu itu lah. Saya gabung di situ lah. Terus kita ada program namanya Indonesia Mendongeng. Setiap tahun yang kita laksanakan. Saya kalau nggak salah Indonesia Mendongeng yang ke-4 atau ke-5, saya lupa itu. Jadi saya memberanikan diri ikut di situ dan ikut tampil di dalamnya. Jadi dengan skala audien yang lebih banyak. Kalau dulu kan paling juga cuma paling di TPA paling audiennya 20, 30, 40 paling 50-an kan. Nah, terus saya memberanikan diri di komunitas ini kita kan programnya ini sama dongeng itu. Saya memberanikan diri jadi salah satu pendongeng di program itu. Akhirnya saya dikasih tempat di daerah Paranggubito. Jauh loh. Jauh. Di daerah Paranggubito. Jadi saya ke sana dengan audien mungkin ratusan waktu itu. Jadi saya wis berbekal waktu itu baru punya satu cerita aja. Satu cerita. Pokoknya SPD gitu aja. Yang penting maju gitu ya. Jadi saya sebagai apa ya? Biar nanti jam terbangnya kan bisa kan itu. Nah, jadi saya awalnya itu di situ. Jadi dongeng ya belum expert banget lah. Pokoknya berani gitu. Lah akhirnya berjalannya waktu setelah di situ kan di grup ini kan mayoritas para guru. Mayoritas kan guru dan bekerja kan gitu. Jadi kalau ada permintaan dongeng di jam-jam kerja kan pada ndak bisa. Bisanya Kak Ilham. Lah keuntungannya di situ. Keuntungannya di situ lah. Saya itu orangnya wira swasta, nggak ada kerja ikatan dengan siapapun. Jadi setiap ada kan dengan adanya grup itu ada keuntungannya. Misalkan ada jadwal siapa yang longgar di grup siapa kan di-share. Jadi grup ini juga
istilahnya membuat saya jadi jam terbangnya bertambah kan gitu lah. Dari situ kan saya berusaha belajar. Oh ini kurang gini, saya pelajari. Akhirnya sampai sekarang itu saya kadang di WA saya nggak tahu dari mana dapat nomor saya kan gitu. Seringnya kayak gitu sekarang. Dari situ awalnya. Dan paling jauh kemana? Paling jauh saya kalau permintaan panitia kalau ke arah timur saya ke Tulungagung. Tulungagung. Kalau ke daerah Pantura saya pernah Jepara, Rembang, terus Pati itu pernah. Terus kalau daerah Banyumas, Banjarnegara, terus Purbalingga, Purworejo itu pernah. Kan gitu. Kalau event yang sifatnya bukan permintaan jadi kayak trauma healing. Kan saya kan dongengnya nggak hanya ke permintaan itu kan. Misalkan trauma healing ada kebencanaan. Nah, saya kadang dulu waktu gunung apa itu yang Lumajang itu Semeru ya. Semeru lah. Saya dimintai teman-teman lembaga-lembaga filantropi kan ada kegiatan sosial ke sana, ada kegiatan trauma healing lah. Saya diajak. Pernah ke Lumajang. Terus pernah kita juga waktu itu yang bisa kita darat kan ke Cianjur. Pernah gempa itu kan. Saya sampai Cianjur. Pernah dulu waktu ada tsunami di mana ya? Banten atau di mana ya itu ya? Saya lupa itu di Banten kalau mungkin. Seventeen itu apa ya? Ya. Nah itulah saya pernah ke sana. Jadi diajak untuk ikut trauma healing. Jadi yang jauh itu di Banten pernah, di Cianjur, di Lumajang karena ada kegiatan trauma healing. Wah. Seperti itu. Lumayan ya, jauh-jauh berarti ya. Kalau dihitung jam terbang ya sudah mumpuni lah ya gitu ya. Ya alhamdulillah. Kan muter-muter alhamdulillah gitu ya. Okay. Kemudian yang membuat penjenengan tertarik dengan dunia dongeng ini apa dulu? Apakah hanya tertarik kok api ya iso dongeng gitu atau apa gitu? Dulu saya kan gini, awal mula saya dongeng itu kan karena saya senang dengan dunia anak. Satu itu ya. Itu. Jadi saya tuh karena wujud kepedulian di TPA itu kan saya senang dengan dunia anak. Dan saya pun sebelum punya anak kan saya sering istilahnya sama anak-anak itu kan seneng. Dan anak-anak di kampung atau pokoknya senang gitu loh. Dekat dengan anak-anak. Saya dekat dengan anak-anak gitu. Jadi mungkin pembawaan saya itu kan sama anak-anak itu sudah akraban gitu lah. Terus saya berpikir dengan dongeng ini akhirnya bisa menjadi wasilah saya menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak kan gitu. Dan setiap saya keliling itu kan kadang orang-orang itu kok bisa gini ya Kak Ilham, kok bisa gini Kak Ilham. Jadi mereka misalkan kayak saya dongeng dengan berbagai intonasi, dengan berbagai suara karakter lah itu kan mereka merasa kok iso gitu ya Kak Ilham. Lah saya merasa alhamdulillah ini Allah kasih sedikit kelebihan ya akhirnya dengan kelebihan ini yang mungkin pesan kalau orang tua atau siapa nggak bisa disampaikan kepada anak, saya bisa menjadi wasilah untuk menyampaikan ini. Akhirnya dengan seperti itu karena mungkin dukungan dari teman-teman. Bahkan saya itu sama teman itu diminta, Kailah mbok yo apa itu bikin konten atau bikin apa nanti ada edukasi dongeng kan gitulah. Jadi saya itu kadang kelemahannya di sosial media kan seperti itu. Jadi saya karena banyak dukungan dari teman-teman itu akhirnya saya merasa ya nggak apa-apa lah dengan wasilah dongeng ini saya jadikan sebagai wasilah untuk menyampaikan pesan, untuk menjadi nasihat kepada anak-anak. Dan yang mungkin nggak bisa dijangkau oleh mungkin para ustadz-ustadz. Iya betul. Mungkin secara ustadz mungkin secara ilmunya luar biasa. Tapi untuk menyampaikan kepada anak itu kan butuh trik, butuh imajinasi yang nanti bisa masuk. Betul. Itu. Karena kan kalau hanya lurus saja misalkan gitu ya, itu kan mental biasanya gitu. Atau ya nggak ada yang merhatikan lah atau gitu datar-datar aja lah. Gitu. Karena saya belajar itu anak-anak itu kan mindsetnya masih imajinasi, masih harus kita ada analogi yang masuk di dunia anak. Betul. Lah itu. Ya. Mungkin bagi kita orang tua kita aneh, tapi bagi anak-anak menyenangkan masuk, dan justru malah bisa diterima. Betul. Misalkan belajar tentang sholat misalnya sholat dibuat dongeng bisa kan akan menarik betul, gitu. Betul. Kayak gitu saya. Jadi memang nilai-nilai keagamaan yang disampaikan ke anak-anak itu memang pelajaran-pelajaran semacam itu gitu ya. Betul. Tidak mungkin tema yang disampaikan kalau dulu dongeng biasanya kan kancil gitu, apakah juga saya malah nggak pernah itu. Nggak pernah malah ya. Saya nggak pernah. Jadi cerita fabel, cerita hewan-hewan itu saya nggak pernah. Jadi saya seringnya saya bikin cerita itu kehidupan. Jadi misalkan
anak-anak itu juga bisa membayangkan Ya, situasi. Jadi misalkan menceritakan tentang jujur, tentang sholat. Jadi saya kehidupan semuanya. Jadi ada tokoh. Biasanya saya seringnya anak-anak sama orang tuanya, atau mungkin anak-anak sama temennya, sama ustadznya. Itu. Jadi cuma nanti dikemas, oh ini alurnya cerita kayak dibuat gini. cerita, Dibikin gitu ya. cerita kayak gitu. Tinggal pengembangan tema ceritanya. tema. Tapi tokohnya memang sudah dipegang dulu gitu. Jadi ini gitu ya. Saya seringnya kan, karena kan saya cowok ya, saya seringnya kan bawanya anak, mungkin temennya, ayahnya atau kakek kan, itu kan cowok semua. Lah ini karakter semua ini kan saya bisa suara semua, suara kakek, suara orang tua itu kan bisa semua itu. Oh nanti boleh di-spill nanti ya, suaranya gimana sih? Iya. Gitu Oke, ya. siap. Oke. Berarti kalau Kak Ilham melihat dunia dongeng saat ini seperti apa Kak Ilham? Baik antusiasme para baik yang minat tentang dongeng ataupun adik-adik yang minat tentang mendengarkan dongeng, ini bagaimana? Menurut saya ini antusiasnya luar biasa. Masih bagus gitu masih ya? bagus. Jadi khususnya di wilayah Solo Raya ya. Wilayah Solo Raya itu saya dengan mengikuti teman-teman di pendongeng ini, Masya Allah. Jadi kalau di momen-momen tertentu, apalagi momen Ramadan, itu luar biasa. Bahkan kemarin di grup itu sampai banyak panitia yang nggak dapat pendongeng. Karena kan kita pendongengnya terbatas ya. Di forum kami itu ada sekitar 50-an. Coba bisa bayangkan misalkan seandainya setiap hari itu mereka dongeng, itu sudah 30 kali. 30 kali. Jadi bahkan ada yang 2 kali, 3 kali. Kan sampai, jadi kadang panitia se-Solo Raya itu kan lebih dari 1000 panitia kan lebih. Jadi kadang wis nek udah mentok ya wis nggak bisa. Apalagi kemarin kayak sekolah kan liburnya awalnya tanggal ini berubah tanggal ini lah, itu merubah jadwal, akhirnya banyak yang nggak dapat pendongeng. Akhirnya kalau nggak dapat ya diisi gurunya sendiri. Itu diisi sendiri. Kalau nanti dapat ya mungkin dimasukkan. Antusiasnya luar biasa. Bahkan sekarang kan banyak para percetakan yang membuat buku-buku visual, bikin cerita. Jadi menunjukkan bahwasannya cerita itu sekarang diminati dan sangat penting. Gitu kan. Jadi selain pendongeng kan orang tua mungkin yang belum bisa mendongeng mungkin bisa mendongeng dengan sekarang wasilah buku-buku itu, membacakan gitu buku ya. gitu. Karena kan kalau buku misalkan bercerita tentang kejujuran atau apa tema begitu tentang keagamaan gitu ya, itu kan buku berupa cerita, kemudian berupa kalau anak-anak itu sukanya memang dibuat seperti komik misalkan gitu ya. Kalau dongeng ini kan suara, kemudian dengan ekspresi, dengan gaya yang dibawakan ini tentu berbeda gitu. Berbeda. Pembawaannya beda. Kalau buku kan anak bisa melihat visualnya. Oh ini gambarnya, editornya, ilustrasinya kan bisa dilihat. Lah, kalau saya dongeng itu bagaimana mengilustrasikan sebuah suasana. Terus bagaimana kita suasana itu dikemas dengan ada mungkin tambahan suara hewan atau suara apa. Jadi nanti menunjukkan oh ini suasana pagi, ini suasana petang, ini terus ini pembawaannya. Oh ini waktunya sholat atau sebagainya ada kan gitu. Ada visualnya lah, ada imajinasinya. Jadi memang harus bisa mengimajinasikan sebuah cerita. Ini penting sekali ya sebagai seorang pendongeng. Itu yang membuat anak itu jadi terkesan, wih kok bisa ngono ya gitu. Jadi imajinasi anak pun juga akan berkembang akan luas gitu. Beda-beda imajinasinya. Penerimaan anak-anak penerimaan anak beda-beda pasti. Penjaringan ketika mendongeng itu berarti cerita memang sudah dibuat dulu atau bagaimana itu sistem? Saya sampai sekarang belum menulis. Saya semuanya di sini semua. Weh, gimana itu caranya? Jadi saya itu kelemahannya itu. Jadi orang teman-teman itu pengen saya itu mungkin nulis buku atau mungkin apalah. Saya itu kelemahannya di situ. Nah, jadi yang bisa ceritakan saya sendiri. Saya sendiri. Jadi karena saya kan modelnya itu belajarnya langsung lihat di YouTube atau mungkin saya membaca buku. Terus nanti saya imajinasikan dalam pikiran saya, oh kayak gini. Langsung cerita. Gitu. Bahkan misalkan besok panitia minta, Kak Ilham nanti besok cerita tema ini ya. Saya langsung bagaimana mengemas, yang penting poin ini tersampaikan jadi cerita. Gitu. Berarti
misalkan kalau wayang itu kan ada pakem ya. Ada wayang pakem, ya. ada Kalau dongeng ini memang semuanya imajinasinya, tinggal pesan yang akan disampaikan nanti apa gitu ya. Betul. Jadi nek saya kan ada teman-teman ngasih masukan buat cerita tentang sirah atau Kak Ilham, tentang sahabat, tentang nabi dan sebagainya. Saya sebenarnya pengen cerita tentang itu. Cuma kan saya itu masih berhati-hati. Takut saya nanti misalkan ada perkataan yang harusnya tidak saya sampaikan tersampaikan. Lah, saya makanya kayak tema-tema tentang sirah misalkan yang kaitannya mungkin Isra Mi'raj, terus misalkan korban, terus ya itu saya pembawaannya paling ceritanya itu cuma sedikit. Nah, jadi misalkan cerita Isra Mi'raj kan intinya Nabi ketemu sama Allah kan. Nah, dengan apa itu dari perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Lah, saya pesannya itu cuma sedikit. Lah, yang lainnya itu pengembangannya untuk membawa anak-anak itu rajin sholat lah. Nanti saya bawa ceritanya panjangnya di situ. Gitu. Karena saya yakin anak-anak itu sudah tahu Isra Mi'raj itu perjalanan dari Nabi ketemu Allah kan gitu udah tahu saya yakin. Atau misalkan kayak terus kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang kurban. Saya cuma ceritanya itu pendek aja. Karena saya takut nanti nek keliru. Jadi saya pendek. Yang lainnya pengembangan. Pengembangan tentang hari raya Idul Adha. Jadi dari proses pemotongan sampai ini kan orang anak-anak dipertanya, kok kenapa kok ada wasilah kurban lah nanti pesannya gitu ya. Cuma itu. Jadi memang pengembangan ini tinggal penyesuaian apa yang akan disampaikan ini. Betul. Apa begitu ya. Gitu. Saya pengembangan itu. Jadi nek sirah saya masih untuk saat ini sementara berhati-hati dulu lah. Takutnya nek keliru kan gitu. Tapi memang sampai saat ini Kak Ilham nggak pernah nulis ya ketika apa yang disampaikan nggak nulis. Saya pernah itu nulis kemarin karena saya diminta tolong ngelatih dongeng ya. Karena kan ini masa kemarin kan apa itu lomba FLS apa itu. Terus ini lomba MAPSI. Nah, itu kan kadang ada permintaan dari guru ngelatih murid-muridnya. Lah kadang kan gurunya belum menyiapkan teks. Ya saya pernah nyoba. Saya ngetik itu. Lah ini ceritanya kalau dibikin teks panjang ya gue. Beda gitu ya. Beda. Jadi kalau teks-teks yang misalnya di-download itu kan kadang cuma selembar 2 lembar. Lah saya pengembang itu sampai kadang ini baru pembukaan aja sudah 1 lembar ini aku. Jadi memang improvisasinya kan banyak kan gitu. Karena saya kan seringnya ngisinya kan durasinya 1 jam. Lah karena lomba itu kan cuma 7 menit. Wah ya susah. 10 menit lah makanya saya kalau itu kan ditulis nanti. Lah itu beda. Baik menarik sekali ini ya. Perbincangan kita tentang dongeng ini. Yang suka dongeng ini patut disimak gitu ya. Bagaimana sih bisa menjadi seorang pendongeng gitu ya. Yang perlu dipersiapkan apa gitu ya. Kemudian pemahamannya seperti apa. Nanti kan yang pengen disampaikan pesannya apa ini kan juga dipersiapkan ya. Misalkan momen-momen apa juga ini diperhatikan juga. Betul. Ya. Namun rehat dulu ini. Siap. Pendengar silakan nanti Anda dapat bergabung ya, dipersiapkan di telepon, SMS atau WA atau juga bisa meninggalkan komen ya di YouTube. Silakan nanti untuk memberikan komentarnya atau bertanya di komen di YouTube 102,2 Persada FM. Namun kami rehat dulu, jangan kemana-mana pendengar, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Baik pendengar, di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentu masih di program Manjada Wajada dan masih bersama dengan Kak Ilham ya, seorang pendongeng gitu. Kalau nama aslinya sebenarnya siapa sih Kak Ilham? Ilham siapa begitu? Nama panjangnya Alfian Khairul Ilham. Alfian Khairul Ilham. Ya. Oh ya, lebih familiar, lebih enak kayaknya ya Kak Ilham aja. Iya Kak Ilham. Sudah dikenal. Atau memang sudah menjadi panggilan harian Ilham? Nama Ilham itu sudah sejak kecil panggilan. Cuma gitu ya? mulai panggilan Alfian itu waktu di SMA. Karena mungkin nama di awal kan. Biasanya gitu ya. Ambilnya nama awal Nama panggilannya. awal lah. Cuma nama panggungnya ke Kak Ilham itu. Kak Ilham ya, lebih eye catching aja ya. Iya. Lebih apa ya, ringkas. Lebih gampang gitu ya. Gampang dan kayaknya di seluruhnya juga nggak ada pendongeng Kak Ilham. Oh gitu ya. Gak ada. Hanya satu-satunya Kak Iya Ilham. ada. Kecuali mungkin beda kota ada. Kemudian kalau tentang mendongeng ini Kak Ilham, sebenarnya yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin mendongeng itu apa sih? Apakah dari ceritanya atau dari apa ya, kita tulis dulu
Karena kan setiap pendongeng mungkin berbeda ya. Ada yang memang dipersiapkan ditulis dulu, dihafal, atau mungkin penyampaian dalam 1 jam nanti ini apa saja begitu. Bagaimana sih? Nek kalau saya kan tadi ya saya sampaikan tadi ya langsung merangkum aja lah, langsung praktek kan gitu ya. Karena alhamdulillah kan istilahnya langsung bisa kan gitu lah. Cuma bagi teman-teman yang mau mendongeng kan gitu, tinggal teman-teman itu dongengnya mau durasi berapa menit dulu. Nah, kan beda-beda. Ada kepentingannya kan dongeng itu untuk kepentingan lomba. Kalau lomba kan mungkin juklisnya kan mungkin 7 menit atau 10 menit. Nah, mungkin ada yang mungkin dongeng untuk perform. Nah, perform itu mungkin 30 menit atau 40 menit atau mungkin 1 jam. Lah, dari situ kan nanti bisa dibagi poin-poinnya. Nah, saya kan biasanya nyampaikan kalau ngisi pelatihan atau mungkin disuruh ngelatih. Nah, saya itu biasanya kan intinya kan ada pembukaan, isi penutup kan seperti itu. Nah, ada 3 itu. Ada 3 itu kan semuanya. Mau pidato atau apa kan ada 3 poin itu kan. Lah, yang terpenting bagi saya teman-teman semuanya itu di ceritanya. Karena dongeng itu kalau kita hanya fokusnya di pembukaan atau mungkin menutup, mana nanti ceritanya nggak dapat kan ya sama aja. Nah, makanya saya biasanya menguatkan di ceritanya. Lah, mau ceritanya dibikinnya seperti apa, tergantung nanti kan mau nyampaikannya pesan apa. Lah, cerita itu nanti akan menemukan berapa tokoh yang akan dibawa. Misalkan tokohnya cuma 2 atau jadi kita harus menguasai 3 suara. Suara tokoh ini misalkan anak sama bapaknya. Jadi ini kita harus bisa suara anaknya sama suara bapaknya sama suara narasi penghubung alur cerita. Itu jadi cerita ini kalau narasi itu biasanya suara asli kita aja. Jadi nggak usah dibuat-buat, suara asli. Nah, nanti yang dibuat-buat kan suara anak-anak atau orang tua. Nanti tokohnya 3 jadi otomatis tambah lagi suaranya. Nah, saya biasanya cerita itu sampai 5 suara. Wow, 5 suara. Nah, jadi suara misalkan suara narasi, suara kecil, bisa suara temannya kecil ini, kakeknya, terus seorang tua kan bisa 5. Dan itu pernah keliru nggak? Alhamdulillah jarang ya. Jarang. Nanti kan teman terus nanti karakter utama nanti suaranya beda. Ini. Itu. Jadi karena mungkin ya sudah sering jadi alhamdulillah aman. Tapi awal-awal dulu ya keliru. Nanti suara kok udah dingin ya gitu. Tapi yang penting kita pede aja gitu. Pede ya. Pede Yang penting intinya malah justru pedenya. Pede itu. Karena setiap apa yang menjadi kesalahan itu malah justru bisa menjadi gernya gernya suasana bisa jadi. Betul. Jadi setelah kita menentukan ceritanya apa kan nanti kan ada tokoh lah. Dari situlah kan nanti kita bikin ceritanya. Alurnya mau dibikin apa? Oh, mau ceritanya tentang kehidupan ini. Jadi yang penting ada suasananya apa. Ada misalkan belum bisa mengembangkan suara-suara. Jadi misalkan di pagi hari, ya itu apa kan gitu. Kan udah ini pagi hari atau di malam hari, di siang hari, ya itu penyebutan itu menandakan suasananya. Jadi itu misalkan atau mau tambah-tambah misalkan suara pagi hari, di pagi hari terdengar suara ayam jago berkokok. Jadi misalkan kalau bisa ya bagus, tapi kalau nggak bisa ya cuma penyebutan aja. Itu. Tapi biasanya kan anak-anak itu malah justru ke suara ya biasanya. Biasa tertariknya karena ada suara. Jadi nek saya karena kan karakter para pendongeng itu kan beda-beda. Ada yang mereka pendongeng sekaligus pesulap. Ada pendongeng yang dia juga pinter muhasabah. Jadi bisa bikin anak-anak nangis. Terus ada yang pendongeng dia bisa pantomim. Jadi bisa gerak-gerak itu apa itu. Ada pendongeng yang ice breaking-nya bagus, jadi tepuk-tepuk nanti interaktif dengan anak-anak bagus dan seperti itu. Ada pendongeng yang dia bisa bikin karya. Jadi anak-anak di panggung itu langsung buat karya gitu ya. Karya. Jadi misalkan anak langsung dikasih kertas nanti bikin apa. Kreatif tangan itu loh. Nah, itu ada. Jadi macam-macam lah. Nek saya kan ada pendongeng juga yang pakai boneka. Ya, tangan lah. Saya disarankan ada yang ngasih masukan, wis ngono wae, dirimu fokus dadi Kak Ilham aja, enggak harus kamu menguasai semuanya. Gitu. Jadi ben orang Kak Ilham kayak gini gitu loh. Ya, biar karakternya malah muncul ya. Muncul lah. Karena saya fokusnya di di audio, jadi di vokal lah. Makanya saya kuatkan di vokal itu. Di vokal. Jadi kan tidak semua pendongeng bisa suara-suara. Misalkan suara transportasi atau suara apa itu kan tidak bisa. Kak Ilham bisa? Ya ada beberapa yang bisa. Apa contohnya? Contohnya misalkan
Misalkan kayak Kalau suara- nggak di atas panggung anu ya Oke, gimana gitu ya. Misalkan kayak suara helikopter gitu ya. Oh, Nah, gitu. Kan itu. Gimana caranya? Gak bisa. Lah ini saya pas bener-bener. kadang kalau suara kayak gitu anak-anak, wih kok iso ya? Tenan yo. Wah, itulah. Dari situ kan kita wow, gitu loh. Lah itu yang saya kuatkan di situ. Makanya saya tuh kadang apa resepnya untuk menjaga suara itu kadang pas suaranya mau habis saya makannya kencur. Oh, Ada tipsnya. rumus. Ya. Seorang penyanyi, seorang penyiar harusnya begitu. Mama. Itu jadi karena misalkan pas kodarulai ngisi terusan gitu kan ngedur itu kan kadang suaranya habis. Nah, saya tuh kadang wis mau habis-habis itu saya apa itu makan kencur itu. Dulu waktu awal saya seduh, terus dikasih masuk langsung dimakan aja. Langsung Jadi saya dikremus ya? langsung dikremus itu. Padahal geter-geter gitu ya. Awalnya ya agak gak enak gitu, terus karena itu kebutuhan ya wes. Sama jadi Nggak familiar apa-apa. ya, Nggak apa-apa, aman. biasa. Nah, Biasa. gitu ya. Oh, berarti memang Kak Ilham ini mencari karakternya apa yang ditonjolkan memang di suara. Di begitu ya? suara. Jadi power suaranya. Karena power suara ini juga nanti akan menjadi kekuatan di cerita. Karena kan dengan kita vokalnya ini beda-beda, itu kan nanti ceritanya sudah jadi beda. Jadi nek saya cerita itu biasanya misalkan saya durasinya 1 jam, ngisi atau mungkin 45 menit. Jadi saya itu biasanya cuma pembukaan dan ice breaking itu 15 menit. Lah 30 menit saya untuk cerita. Saya biasanya gitu, rumusnya gitu. Jadi ada rumusnya ya. Nek saya misalnya sendiri 1 jam misalkan jadi di misalkan awal di awal. apa gitu Jadi ya. saya misalkan rumusnya ngisinya anggap aja 1 jam. Jadi saya biasanya itu pembukaan sama ice breaking itu sampai sekitar 15 sampai 20 menit. Lah setelah itu saya sekitar 30-an menit itu saya cerita. Nanti paling closing cuma 5 menit atau gimana. Kan gitu. Di penutupan cuma closing. Jadi pembukaan ini saya untuk pengenalan. Pengenalan saya mungkin nanti dikasih nyanyi dan sebagainya. Terus ice breaking sebagai wujud saya nanti gen akrab dengan audiens. Jadi mereka terbawa suasana kepada saya. Biar dekat gitu. Biar dekat. Jadi tujuan saya ice breaking itu bukan hanya sekedar ketawa aja, jadi biar mereka merasa wih nyaman, enak gitu. Lah itu pas ice breaking. Lah nanti baru setelah mereka merasa terpana istilahnya, berkesan, nah baru nanti saya cerita. Baru masuk. Dan di cerita itu sebelum saya cerita ada komitmen dengan peserta. Oke, sebelum saya dimulai semuanya duduk yang rapi, diam semuanya. Oke, sepakat ya. Oke, jadi walaupun nanti pada prakteknya rame ya nggak apa-apa. Yang penting kita bikin kayak peraturan dulu di awal. Nah, misalkan nanti harus diam atau mungkin kita nanti sambil mengingatkan kanan kirinya untuk diam selama kurang lebih 25 sampai 30 menit cerita. Lah, setelah itu saya closing dan saat closing ini yang menjadi catatan para pendongeng semuanya, nggak perlu kita sampaikan kesimpulan. Nggak perlu. Kalau pengajian atau mungkin seminar kan disampaikan kesimpulan. Khusus pendongeng nggak boleh. Alasannya gini. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, jadi otomatis kita memutus imajinasi anak. Ya. Jadi anak sudah berimajinasi, oh acaranya gini, apa ceritanya gini. Terus kita kasih kesimpulan aja. Udah putus dong kan jadi imajinasi. Kita biarkan. Jadi saya biasanya kalau closing itu langsung harapan doa gitu wes. Oke, semoga jadi anak soleh dan salehah. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Gitu. Saya jarang. Oh, jadi tadi gini enggak pernah saya. Karena saya pernah dapat pesan itu pas di mana saya lupa, pokoknya saya nggak boleh memberikan kesimpulan. Biar imajinasi anak-anak itu berkembang sendiri, memikirkan sendiri begitu ya. Iya betul. Artinya tidak ada penekanan pemaksaan ya seolah-olah gitu ya. Nggak usah. Jadi kan kita memberikan cerita itu sebenarnya kita memberikan pesan tanpa harus kita menggurui. Otomatis mereka masuk. Kadang kok gini nanti mereka jadi berkembang sendiri. Biar nanti mereka yang akhirnya cerita di luar forum kan terserah gitu. Akhirnya cerita dengan temannya atau ketika nanti pulang dengan orang tuanya gitu ya. Ada kayak gitu, ada. Jadi feedbacknya semacam itu. Terus misalkan kalau saya cerita tentang Palestina, terus dia anak itu praktek jadi tentaranya atau apa bisa. Itu dia imajinasi. Tentara Palestina ya. Misalkan nanti ngebom atau apa dia tuh praktek gitu. Berarti mereka langsung berkembang ceritanya. Wah gitu. Jadi langsung bisa imajinasi berkembang, kemudian kan secara tidak langsung mereka juga akan memahami dan menyimpulkan sendiri tentang materi yang didapatkan. Betul, gitu ya. kayak gitu. Jadi itu
persiapan yang itu. memang dilakukan ya. Gitu. Di samping cerita-cerita tadi ya memang harus dipahami. Betul. Karena ada karakter sendiri pendongeng. Kalau Kak Ilham full hanya baca dulu, gitu. langsung Tapi nanti lebih baik gitu sebenarnya lebih baik itu bisa di skrip, di cerita itu lebih baik. Lah ini saya baru belajar ini. No gitu malah belajar nyekrip ini. Ya maksudnya saya maksud saya gini, tujuan saya nanti misalkan bisa nyekrip cerita saya ini kan menjadi sebuah edukasi. Edukasi bahkan nanti yang saya praktekkan ini bisa menjadi bahan tip and trik cara mendongeng seperti apa. Iya, bisa diwariskan kan, lah gitu nanti mungkin bisa dibukukan dan mungkin nanti bisa diedukasikan untuk pelatihan seperti itu lah. Cuma untuk saat ini kan belum. Kemudian apakah dari skrip ini memang benar-benar misalkan skrip apa yang nanti disampaikan ini juga semua ditulis gitu ya? Atau berbeda ketika penyampaian sama tulis dongeng cerita buku itu kan seperti itu ya? Jadi ada tulisan atau bagaimana? Nek saya sama anak yang saya latih biasanya ya, kan saya seringnya kan ngelatih yang kebutuhan untuk ada tulisan itu kan. Lah saya biasanya nyampaikan kepada anak-anak, misalkan kalau bisa hafal bagus, karena dengan adanya hafal ini kita kan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi nek misalkan nanti kamu nggak bisa hafal, yang penting kamu paham ceritanya, kan gitu. Karena takut saya kalau nanti saya tekankan kepada yang saya latih atau apa, dihafalkan, nanti di tengah dia nggak hafal sedikit aja. Blank. Blank. Lah ketika blank, lah itu kan susah nanti. Jadi saya tuh kadang ngelatih kan beberapa kali pertemuan ini sudah dikasih tahu ya udah, yang penting kamu paham aja. Paham. Bahkan saya pernah kemarin ngelatih terakhir itu anak SMP itu. Jadi kita bikin ceritanya bareng. Jadi ada bocoran dari gurunya, garis besar ceritanya kayak gini. Terus saya kembangkan dengan anak itu. Karena anak SMP udah bisa diajak diskusi lah. Anak SMP itu saya kembangkan. Gimana kamu karakternya gimana? Karakternya kan dia ceria. Wes, gini aja. Pokoknya poinnya gini. Coba kamu bikin alur ceritanya sendiri. Oh malah justru dipancing sendiri aja saya cuma mancing. Oh ini harus gini. Kamu yang bikin kata-kata dialognya. Yang versi kamu. Karena kalau versi Kak Ilham kan cowok, yang tak latih itu dulu kan cewek. Oh gitu. Jadi kan mungkin agak ceria dan sebagainya lah. Jadi waktu itu akhirnya malah dari cerita sesuai dengan karakter dia. Jadi saya tuh nek ngelatih kan mancing dan karakternya muncul kan gitu. Iya, biar apa ya? Ya kreativitas seorang pendongeng itu dia benar-benar muncul improvisasinya, betul. Karena mendongeng itu memang lebih banyak ke improvisasi gitu improvisasi, ya. Betul. Pengembangan sendiri. Jadi sebenarnya saya tuh kadang cerita dari bangun tidur. Kan biasanya kalau MPLS ini kan ceritanya kan mau semangat sekolah. Saya tuh kan biasanya bangun tidur sampai nanti berangkat sekolah itu bisa 1 jam loh, Mas. Itu aja itu bisa. Itu kan dari bangun tidur. Misalkan bangun tidur terus nanti sholat subuh. Sholat subuh kita kan enggak boleh tidur. Itu ada aktivitas apa aktivitas gitu ya? Misalkan ngaji dulu, terus nanti olahraga, terus sarapan, bantu orang tuanya nyapu dan sebagainya. Terus nanti berangkat itu bisa 1 jam. Wow, gitu ya? Bisa gitu ya? Bisa dikembangkan. Saya pernah ada ini bisa 1 jam. Cuma cerita dari bangun tidur sampai berangkat sekolah kan berangkat nanti misalkan bareng sama ayahnya kerja itu bisa 1 jam. Gitu. Iya. Ini waduh pengen ngobrol lagi tuh waktunya udah mau habis loh ini kan. Masya Allah luar biasa. Listnya masih banyak ini. Berarti belum terjawab nih. Nanti mungkin bisa. Oke. Ini ada komen yang ada di YouTube ini. Kak Ilham ada akun di Brilian 1. Oke. Ngikut nyimak Kak Ilham gitu aja. Alhamdulillah bisa nyimak. Barangkali tertarik dengan dunia dongeng gitu ya. Betul. Yang terakhir jadi masih ada waktu 1 menit ini Kak Ilham. Siap. Pesan untuk para pendengar semuanya yang tertarik dengan dunia dongeng ini apa ini? Atau yang mungkin teman-teman yang saat ini pengen belajar tentang dongeng gitu. Apa yang pengen dipesankan Kak Ilham? Kalau pesan saya untuk semuanya, baik pendongeng, para orang tua semuanya, bahwa dongeng itu penting. Karena dongeng itu ada pesan yang akan kita sampaikan dengan kita bisa mendongeng, dengan bercerita, entah nanti tidak harus dengan banyak suara. Jadi misalkan dengan membaca buku, dengan kita nanti cerita tentang kehidupan kita kepada anak kita atau mungkin kepada anak-anak yang lainnya, itu kan bisa memberikan pesan. Nah, jadi harapan saya ke depannya semoga nanti orang tua ini juga mau belajar. Mau belajar. Saya pun sendiri sebagai orang tua sekarang sudah punya anak, saya sendiri tuh anak-anak itu tertarik. Saya membacain buku itu sampai kadang saya sendiri yang capek malah. Jadi karena kan suruh baca cerita terus gitu. Tapi Masya Allah luar biasa. Jadi ketertarikan anak akan sebuah cerita karena mereka kan masih pengen tahu, rasa ingin tahunya kan tinggi. Makanya
rasa ingin tahunya anak-anak ini tinggi, maka harus dibarengi dengan orang tua ataupun pembimbing ataupun guru dengan memberikan cerita-cerita pesan-pesan yang baik. Karena takutnya nanti karena rasa ingin tahunya anak-anak ini tinggi, nanti malah mendapatkan informasi yang buruk, informasi yang kurang pas, yang kurang bener lah istilahnya. Makanya dengan adanya dongeng, dengan adanya cerita, jadi kita harapannya semakin banyak pesan-pesan baik yang tersampaikan kepada anak, akhirnya mereka nggak sempat untuk mendapatkan pesan yang buruk seperti itu. Ya, jadi seperti sekali. itu. Luar biasa ini ya, siap-siap untuk Anda yang pengen menjadi pendongeng gitu ya. Ini menjadi catatan penting. Betul. Untuk bisa dikembangkan nanti di rumah gitu ya. Banyak-banyak ikut latihan atau mungkin banyak langsung terjun saja gitu ya. Yang penting pede ya. Pede, yang penting pede, praktek ketika ada di rumah TPA saja bisa TPA gitu ya. bisa. Nah, itu nanti bisa dipraktekkan cara mengajarnya dengan dongeng gitu. Betul, itu nanti betul. Nggak apa-apa. Nggak harus gitu ya. expert dulu. Ya, harus penting itu. Terima kasih Kak Ilham ya waktunya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan ada waktu lagi untuk berdiskusi lagi nih ya. Siap. Selamat beraktivitas kembali. Salam untuk keluarga. Nanti jangan lupa mampir ya. Oke. aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Manjada Wajada pagi hari ini. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih bersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada produser Joko Santoso, Swisserman Anovika Akbar dan Samir Talfidos pamit undur diri. Hidup akan terasa ringan jika hati selalu bersyukur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.